Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan, mari kita lanjutkan kajian kita hadis yang ke-14. Al-haditsur rabi'u asyar. Kita awali ngaji kita dengan membaca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita semua, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan kita semua, keluarga kita, dari bala dan wabah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum. Wa li husuli maqasidina allati tardu anna biha wa li daf'il bala wal waba. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi'u asyara. Hadis yang ke-14. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu tamumri'in muslimin illa bi ihdayi thalathin. La yahillu tamumri'in muslimin, la yahillu, tidak halal, apa damumri'in, darah seseorang muslimin yang Islam. La yahillu, tidak halal, apa damumri'in muslimin, darah seorang muslim, illa bi ihdayi thalathin, kecuali sebab salah satu sebab dari tiga hal. Illa bi ihdai salasin, kecuali sebab salah satu dari tiga hal ini. Tidak dibenarkan mengalirkan darah seorang muslim, artinya pembunuhan terhadap seorang muslim itu tidak dibenarkan, tidak dihalalkan, kecuali jika hal itu disebabkan salah satu dari tiga hal ini. Yang pertama yaitu as-sayyibuz zani, orang yang telah menikah dan berbuat zina. Orang yang berzina padahal dia telah menikah. Ada yang maknai as-sayyibu itu janda atau duda. Dan yang dimaksud adalah as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah dan dia melakukan zina. Maka hukumannya kalau dalam fikih ini termasuk zina muhson. Hukumannya rajam, dan rajam berarti mati, dilempari sampai mati. Jadi yang pertama itu sebab
dia melakukan zina. Wan nafsu, dan menghilangkan nyawa, bin nafsi, dibalas dengan nyawa. Wan nafsu, dan sebab menghilangkan nyawa atau membunuh seseorang, bin nafsi, maka hukumannya adalah dibunuh. Jadi yang kedua adalah sebab pembunuhan. Kalau dia seorang pembunuh, maka hukumannya dibunuh atau kisos. Apalagi sudah membunuh, dimutilasi, ya sudah jelas. Kalau dalam konsep hukum Islam ini berdasarkan hadis ini ya dibunuh. Boleh dialirkan darahnya seorang pembunuh. Seorang pembunuh boleh dibunuh. Wattariku lidinihi. Wattariku yang ketiga yaitu wattariku, dan orang yang meninggalkan lidinihi, terhadap agamanya, yaitu orang yang murtad, keluar dari Islam. Wattariku, dan orang yang keluar lidinihi, dari agamanya. Al-mufariqu lil jamaati, yang memisahkan diri dari jamaah, dari persatuan. Al-mufariqu lil jamaati, yang memisahkan diri dari persatuan. Jadi sudah murtad dan memberontak atau harbi, memusuhi Islam, maka boleh dibunuh. Jadi kalau dia murtad kemudian ya tidak memusuhi, karena dia murtad itu karena katut, mungkin perempuan katut dengan laki-laki yang non muslim agar non muslim, atau sebaliknya laki-laki karena tertarik dengan wanita non muslim akhirnya keluar dari agamanya, tapi dia tidak memusuhi, ya maka hukumnya sama dengan kafir dhimmi itu. Nah ini artinya ya sama dengan kafir harbi. Dia murtad dan kemudian mufaraqolil jamaah, memisahkan diri dari persatuan, dari jamaah. Jadi dia murtad kemudian dia menjelek-jelekan, bahkan memusuhi umat Islam secara terang-terangan. Nah ini maka boleh dibunuh kalau yang semacam ini. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan seorang muslim boleh dibunuh. Yang pertama adalah karena melakukan perzinahan, padahal dia sudah bersuami atau beristri, karena dia berarti telah mengkhianati suaminya atau mengkhianati istrinya dan menyakiti orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu sebab melakukan pembunuhan. Yang ketiga yaitu orang yang murtad dan kemudian memisahkan diri dari jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.